Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andreas Julius Ratu dengan NIM 07 dari D3 Perjalanan Wisata. Kali ini saya akan mempresentasikan Switzerland atau negara Swiss yang merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Swiss atau Switzerland adalah salah satu negara yang letak geografisnya berada di wilayah Eropa bagian tengah. Berdirinya negara ini punya sejarah yang panjang, bahkan sejak masa Kekaisaran Romawi. Ibu kota Swiss adalah Bern. Di kota Bern terdapat Sungai Are, yaitu salah satu sungai yang kerap dijadikan tempat berenang selama musim panas. Secara umum, sebagian besar wilayah Swiss adalah terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss sempat ditaklukkan Kekaisaran Romawi pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kala itu, julukan untuk penduduk asli yang ada di sana adalah Helvetian. Kemudian, berbagai suku yang berasal dari Jerman datang ke wilayah tersebut kisaran abad ketiga sampai ke-6 Masehi. Setelah itu bergantian dikuasai oleh kaum Frank pada abad ke-9 dan juga Kekaisaran Romawi pada abad ke-11 Masehi. Swiss secara geografis terletak di Eropa Tengah. Luas wilayahnya mencapai 41.281 km persegi, dengan populasi mencapai sekitar 8 juta, dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 195 orang per kilometer persegi. Swiss berbatasan dengan beberapa negara antara lainnya yaitu di utara berbatasan dengan Jerman, di timur berbatasan dengan Austria dan Liechtenstein, di selatan ada Italia, dan di barat berbatasan dengan Prancis. Iklim Swiss umumnya beriklim sedang, tetapi dapat sangat bervariasi di beberapa daerah. Ada beberapa daerah lembah di bagian selatan Swiss di mana beberapa pohon kelapa dingin ditemukan. Terdapat sebuah fenomena cuaca yang dikenal sebagai Fohn atau dengan identik dengan disebut dengan angin Chinook dapat terjadi setiap saat sepanjang tahun. Ditandai dengan angin tiba-tiba hangat membawa udara kelembapan relatif sangat rendah di sebelah utara pegunungan Alpen selama periode curah hujan pada wajah selatan Alpen. Kemudian ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang pertama ada air. Sekitar 60% dari total wilayah negara Swiss adalah berupa pegunungan Alpen yang membentang dari pusat hingga ke selatan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya air, Swiss berhasil memanfaatkannya untuk menghasilkan energi berupa listrik terbarukan yang bahkan menyuplai 50% kebutuhan listriknya. Kemudian yang kedua ada pertanian. Sumber daya di sektor pangan negara Swiss terutama bergantung pada hasil pertanian, bahkan menjadi salah satu sektor utama perekonomian negara tersebut. Hasil pertanian utama yang dikembangkan di negara Swiss antara lain yaitu kentang, bit gula, tembakau, padi-padian, dan buah-buahan seperti stroberi, anggur, apel, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada peternakan. 29% peternakan di Swiss berada di wilayah pegunungan, dengan hampir setengah dari keseluruhan peternakan di sana adalah berupa ternak sapi perah. Di peternakan yang berkapasitas besar, selain menggembalakan dan memerah sapi, biasanya juga dilengkapi dengan teknologi pembuatan keju dan mentega. Kemudian yang keempat adalah kehutanan. Diperkirakan luas hutan di Swiss mencapai 30% dari luas wilayahnya yang tersebar di 5 wilayah, yaitu di Jura, dataran tinggi, Prealps, Alp, dan lereng Alpin Selatan. Pengelolaan hutan di Swiss dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti untuk kebutuhan industri, hutan lindung, cadangan keragaman hayati, rekreasi, dan sebagainya. Kemudian untuk yang non-hayati, Swiss memiliki pegunungan dan salju, potensi wisata alam, ski, dan hiking, dan cadangan air tawar dari gletser. Alpen Swiss sangat penting bagi pariwisata dan ekologi. Kemudian ada batuan dan mineral. Tidak terlalu dapat, tidak terlalu banyak cadangan tambang besar, tetapi terdapat granit, batu kapur, dan marmer untuk konstruksi, dan juga ada endapan kecil garam dan mineral untuk industri lainnya. Kemudian ada tanah. Subur di beberapa lembah dan dataran tinggi untuk pertanian intensif, meskipun area pertanian terbatas karena topografi pegunungan. Kemudian berikutnya ada daya tarik yang merupakan daya tarik destinasi wisata. Yang pertama ada Rhine Falls. Tinggi dari air terjun ini adalah 23 meter dan lebar 150 meter. Air terjun ini menjadi air terjun terbesar di Eropa yang sangat menarik untuk dikunjungi. Para pengunjung bisa melihat lebih dekat ke air terjun melalui dek yang disediakan dan dek observasi ini dapat dengan mudah dijangkau dengan lift. Air terjun ini mengalirkan air yang sangat deras dan kuat. Namun pemandangan alam di sini sangatlah menakjubkan. Kemudian yang kedua ada Mount Pilatus. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.128 meter di atas permukaan air laut dengan puncak tertinggi bernama Tomlinson.
Pemandangan dari atas Gunung Pilatus ini sangat indah, karena para pengunjung akan melihat pegunungan yang tertutup salju. Untuk mencapai ke sini, bisa menggunakan transportasi Stepes Cowell, jenis kereta gantung yang sangat curam. Namun dengan naik kereta gantung ini, Anda bisa melihat pemandangan kanan dan kiri yang begitu luar biasa. Kemudian ada Jungfrau. Bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dari salah satu puncak dari pegunungan Alpen, maka bisa berlibur ke Jungfrau. Lokasi dari kawasan Jungfrau sendiri berada di wilayah antara Kanton Bern dan Valais. Jungfrau merupakan puncak gunung yang mempunyai ketinggian 4.158 meter di atas permukaan air laut. Banyak sekali aktivitas yang bisa Anda lakukan di kawasan Jungfrau ini, antara lainnya adalah hiking. Selain itu, di kawasan ini banyak sekali objek wisata yang juga populer, seperti Eiger Trail, Jungfrau Joch, Klein Scheidegg, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada Titlis. Titlis merupakan suatu gunung yang berada di Gunungan Alpen dengan ketinggian 3.029 meter. Hal yang bisa wisatawan lakukan di objek wisata populer ini, salah satunya yaitu menaiki cable car, di mana wisatawan bisa melihat panorama salju putih yang indah dari ketinggian. Wisatawan bersama anak-anak bisa bermain seluncur di dataran bersalju, sehingga membuat pengalaman liburan semakin berkesan. Selain itu, para pengunjung bisa bermain-main dengan salju, snow tubing, berfoto dengan baju tradisional, dan aktivitas lainnya bahkan saat musim panas sekalipun. Kemudian ada Oostinen Lake. Oostinen Lake atau Danau Oostinen merupakan danau di Bernese Oberland dengan luas sekitar 111 hektar. Para pengunjung bisa menikmati udara segar, pegunungan, dan air yang begitu jernih di danau ini. Pengunjung bisa berjalan untuk menikmati secara langsung panorama danau dengan dikelilingi pepohonan yang sangat luar biasa. Tempat liburan ini sangat cocok untuk mengabadikan momen indah, foto bersama dengan teman maupun keluarga. Kemudian berikutnya ada Staubach Falls. Staubach Falls atau dikenal dengan air terjun Staubach merupakan air terjun yang berada di barat Laut Brunnen di dataran tinggi Bernese. Air terjun yang sangat indah ini mempunyai ketinggian 297 meter. Para wisatawan bisa melihat pemandangan yang begitu indah dari lembah dan terlihat di bawah air terjun ini banyak rumah dari penduduk. Kemudian untuk daya tarik aktivitas wisata. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di negara Swiss antara lainnya itu belajar atau bermain ski di Snowpark Trubse. Salah satu kegiatan wisata yang paling populer untuk dilakukan saat musim dingin tiba dan salju turun adalah bermain ski. Kemudian yang berikutnya ikut kelas pembuatan coklat atau keju. Wisatawan akan diberitahu seputar rahasia dari pembuatan keju, serba-serbi susu dan keju, serta mencicipi beragam variasi keju. Kegiatan ini dapat dilakukan di Cheese Academy di Riyadh, Wild House. Kemudian yang berikutnya ada susur sungai, nikmati pemandangan. Wisatawan bisa coba berkunjung ke Sungai Are untuk naik kapal tipe semi katamaran bernama Siesta. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan melintasi Biel yang merupakan kota abad pertengahan, Altreu dengan kumpulan burung bangaunya, kota perdesaan yang menawan yakni Buren dan pegunungan Jura. Kemudian ada naik kabel car ke gunung. Sebagai negara yang memiliki beberapa pegunungan yang indah, bukan sesuatu yang mengherankan jika banyak wisatawan yang ingin pergi ke gunung saat berada di Swiss. Beberapa gunung yang memiliki fasilitas cable car adalah Jungfrau Joch, Statsenhorn, Titlis, Glacier 3000, dan Matterhorn. Kemudian ada wisata edukasi di Swiss, Museum of Transpo. Tempat wisata tersebut memiliki beragam hal yang menarik selain koleksi museum yang ditampilkan. Misalnya adalah kegiatan naik perahu pedal di kolam renang besar. Kemudian ada jalan-jalan di desa bebas polusi. Negara tersebut memiliki beberapa desa yang bebas polusi karena tidak ada mobil, atau biasa disebut dengan car-free village. Kemudian ada dari adat dan festival budaya yang ada di Swiss. Yang pertama ada VTD, dirayakan setiap bulan Desember, memperingati keberhasilan warga Jenewa mengusir pasukan Savoy pada tahun 1602. Orang-orang memakai kostum abad ke-17 dan coklat berbentuk panci sup cauldron dianjurkan sebagai simbol kemenangan. Kemudian ada Carnaval de Basel. Festival topeng terbesar di Swiss diadakan setiap Februari atau Maret. Kota Basel menjadi penuh warna dan musik selama 3 hari penuh, dikenal dengan parade malam dan kostum aneh. Yang ketiga ada pengembalaan musim panas. Tradisi tahunan ketika para peternak membawa sapi mereka turun dari pegunungan saat musim gugur, disertai dengan parade, musik, dan dekorasi pada sapi.
Sapi dihias dengan mahkota bunga, pita warna-warni, dan lonceng besar yang khas menandakan pulangnya mereka setelah musim merumput tinggi di pegunungan. Kegiatan ini biasanya berlangsung pada akhir September di berbagai lokasi seperti Charme, San Kegu, Blattenbelop, dan lain-lain, dengan pasar lokal, kuliner khas, dan pertunjukan musik di sepanjang rute. Seperti ini contohnya. Kemudian ini ada Carnaval de Basel. Kemudian industri di Swiss. Yang pertama industri pariwisata, hotel dan resort. Swiss sebagai negara yang diminati oleh wisatawan memiliki banyak sekali hotel dan resort. Beberapa di antaranya yang terkenal adalah Housel Hotel Saint Moritz, Swiss Diamond Hotel dan Spa, Lake Lugano, Alpen Resort Hotel, Wellness Hotel, Switzerhof, dan Central Plaza Hotel. Kemudian ada operator wisata. Yang pertama ada Hans Meyer Tourist Ltd Grey Line Zurich. Salah satu operator besar di Zurich memiliki armada bus dan paket wisata harian untuk tur kota dan kawasan pegunungan lokal. Kemudian ada Kuoni GTS, bagian dari Kuoni Travel, berbasis juga di Zurich, khusus paket grup dan tailor-made travel, mewah dan luas cakupannya. Best of Switzerland Tour AG, fokus pada sightseeing di wilayah berbahasa Jerman, menyediakan tur kota, ekspedisi pegunungan, dan perjalanan sehari penuh. Kemudian ada Busser Travel Switzerland, operator full service, termasuk layanan bus, limosin, serta mais dan tur inbound. Kemudian ada restoran. Yang pertama The Restaurant, The Dolder Grand Zurich. Restoran 2 bintang Michelin di Hotel The Dolder Grand dikendalikan oleh chef Heiko Nieder. Terkenal karena menu 8 fase gourmet dengan pemandangan luar biasa ke kota dan pegunungan. Kemudian ada The Counter Zurich, baru meraih 2 bintang Michelin langsung pada debutnya. Dengan konsep counter dining, memungkinkan Anda untuk menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan koki. Kemudian ada Pavilion, Baur Aula Zurich. Memiliki bintang Michelin terletak di pavilion kaca dengan lanskap taman indah, menu masakan Perancis modern. Kemudian ada industri kreatif dan kerajinan. Kerajinan kayu dan ukiran di wilayah seperti Appenzell dan Bernese Oberland, ukiran kayu menjadi tradisi tua. Produk termasuk dekorasi rumah, patung keagamaan, mainan, dan alat musik. Kemudian ada Alpron, festival kerajinan lokal menampilkan pembuatan manual di tempat, tekstil dan bordir. Kota Saint Gallen terkenal dengan bordir mewah dan tekstil berkualitas tinggi sejak abad ke-19. Digunakan di industri fashion global, termasuk Chanel dan Dior. Kerajinan tekstil lainnya termasuk pembuatan linen, shawl wool, dan produk lokal bernilai seni tinggi. Kemudian ada keramik, kaca, dan logam. Banyak studio kecil di wilayah Vaud, Ticino, dan Jura memproduksi keramik artistik, perhiasan tangan, dan kaca patri. Tradisi pembuatan lonceng sapi cowbells secara manual masih lestari bahkan menjadi souvenir untuk para turis yang berkunjung ke negara Switzerland. Kemudian ada amenitas. Yang pertama ada Central Plaza Hotel. Central Plaza Hotel merupakan hotel nomor 1 yang ada di Swiss. Hotel kota bintang 4 yang modern. Central Plaza Hotel terletak tepat di Sungai Limat, di sebelah stasiun utama Zurich. Hotel ini terkenal akan kombinasi gaya hidup modern dan layanan yang sangat baik selama lebih dari 141 tahun. Dengan harga per malamnya dimulai dengan harga 5 juta.
Kemudian ada Folkestone Factory Store. Folkestone adalah hasil mall termegah dan terkenal di Eropa, terletak di Mendrisio nel Canton Ticino, sekitar 50 km dari Milano dan 15 km dari Lugano. Terdapat banyak store outlet yang ada di Folkestone Factory Store, seperti Gucci, Prada, Armani, Burberry, Off-White, Nike, Michael Kors, Tod, Salvatore, Ferragamo, dan juga lain-lain. Kemudian ada Saint Moritz. Saint Moritz juga menawarkan pemandangan pegunungan Alpen Swiss yang menakjubkan. Suasana di resort ini sangat glamor, dengan permainan ski kelas dunia. Lereng-lerengnya pun terawat dengan sempurna dan bertemu dengan pemandangan danau yang menakjubkan. Kemudian ada Hotel Bernina Genewa, menjadi hotel butik superior bintang 3, memadukan keanggunan dengan sentuhan Art Deco, dengan harga per malamnya mencapai 4 juta per malam. Kemudian untuk aksesibilitas yang ada di Swiss, yang pertama ada Zurich Airport, atau dengan 3 letter code ZRH, bandara terbesar dan tersibuk di Swiss, yang menjadi hubungan utama Swiss International Airlines, terletak 13 km dari pusat kota Zurich. Kemudian ada Pelabuhan Basel, lokasinya berada di Basel di sepanjang Sungai Rhine, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Kleinhöningen, Bersvelden, dan Auhaven. Konektivitas langsung ke Laut Utara melalui Rhine menuju ke Belanda, Rotterdam. Digunakan untuk impor atau ekspor barang, petrokimia, kontainer, bahan mentah, dan agrikultur. Terminal kontainer multimodal seperti kereta api, sungai, dan truk. Kemudian ada stasiun terbesar di Swiss dan salah satu yang tersibuk di Eropa, yaitu Zurich Trans. Pusat dari semua rute stasiun yang tersambung dari bandara, melayani rute domestik ke Bern, Luzern, Lausanne, Basel, Lugano, dan internasional ke Jerman, seperti ke Frankfurt, München, dan Stuttgart, ke Italia, ke Milano, dan Venezia, kemudian ke Austria, ke Innsbruck dan Wien, dan juga Prancis. Paris via TGV dari Geneve atau Bus. Kemudian ada jalan tol. Di Swiss, jalan tol dikenal sebagai Autobahn atau Autoroute. Tidak ada sistem gerbang tol seperti di Prancis atau Italia. Sebagai ganti tidak adanya sistem gerbang tol, pengemudi wajib membeli stiker tol atau vignette untuk menggunakan jalan tol nasional. Truk dan kendaraan berat membayar LSVA, yaitu pajak berdasarkan berat dan juga jarak. Kemudian ada ancillary. Yang pertama ada TIC. Hampir semua kota dan desa wisata seperti Lausanne, Montreux, Grindelwald, Saint Moritz, dan Lugano memiliki TIC resmi. Umumnya dilengkapi dengan Wi-Fi gratis, peta kota dan jalur hiking, info acara lokal, tiket atraksi seperti ke museum, kereta pegunungan, dan juga kereta gantung, dan juga voucher dan kartu diskon kota seperti Geneva Pass dan Zurich Card. Kemudian ada agen travel terpopuler di Swiss. Yang pertama ada Kuoni Travel, salah satu agen perjalanan tertua dan terbesar di Swiss, menawarkan paket wisata domestik dan internasional, fokus pada pelayanan premium dan tailor-made tools. Kemudian ada Globus Reisen, yaitu agen perjalanan dengan fokus pada pengalaman wisata mewah dan eksklusif, menawarkan paket perjalanan khusus ke Swiss dan luar negeri, dengan pelayanan personal dan eksklusif. Kemudian ada Wow Museum Zurich. Di sini wisatawan akan disambut oleh banyak ilusi, kecurangan indera, dan perspektif baru. Di 3 lantai yang terletak di pusat kota Zurich, wisatawan tidak akan berhenti terpesona. Wow Museum adalah dunia pengalaman yang penuh warna untuk dirinya sendiri. Kemudian ada Central Bibliothek Zurich, yaitu perpustakaan yang ada di Zurich, yang berfungsi sebagai perpustakaan umum dan juga universitas, yaitu Universitas Zurich. Dengan koleksi lebih dari 6 juta item, termasuk literatur ilmiah, buku, manuskrip, dan arsip kota. Kemudian di Swiss juga memiliki atraksi seperti Glacier Express. Di Glacier Express dapat melakukan aktivitas menaiki kereta gantung yang tersedia dengan rute dari Zermatt ke Saint Moritz dengan durasi 8 jam dengan menikmati pemandangan yang ada di Swiss. Kemudian berikutnya ada Grindelwald dan Birchcliff Walk. Hiking, flying fox, dan pemandangan memukau dapat dilakukan di Grindelwald. Birchcliff Walk, jalur awal pendek kurang lebih 200 meter.
dengan total durasi sekitar 15-20 menit untuk berjalan. Idealnya dikombinasikan dengan aktivitas petualangan lainnya seperti Birds Flyer, Trotty Bike, dan Mountain Cart. Kemudian ada gastronomi. Swiss terkenal dengan beragam makanan khas yang menggunakan pengaruh budaya Jerman, Prancis, dan Italia, serta kekayaan hasil alam pegunungan Alpen. Yang pertama ada Zürcher Geschnetzeltes, yaitu daging sapi muda diiris tipis dan dimasak dalam saus krim dengan anggur putih dan jamur. Biasanya juga disajikan dengan rosti. Kemudian yang berikutnya ada rosti, yaitu kentang parut yang digoreng seperti hash brown, renyah di luar, lembut di dalam. Sering dimakan dengan telur, bacon, atau keju. Kemudian yang berikutnya ada fondue, yaitu keju leleh yang disajikan dalam pot khusus, cake quellon, dimakan dengan mencelupkan roti atau kentang menggunakan garpu panjang. Biasa pakai campuran keju Gruyere dan Emmental. Cocok disantap saat musim dingin atau di daerah pegunungan. Kemudian ada tarian festival dan budaya. Yang pertama adalah tarian Ländler, tarian rakyat klasik dari daerah Alpen. Mirip seperti waltz, namun lebih lambat dan lebih berat. Umumnya dilakukan oleh pasangan dengan gerakan mengayun dan berputar mengikuti irama musik. Diiringi alat musik tradisional seperti akordeon, biola, dan kontrabas. Kemudian ada sagelik atau sagetans, dikenal juga sebagai tarian gergaji. Ini adalah tarian lucu dan teatrikal. Seringkali dilakukan oleh pria dengan alat seperti gergaji kayu sebagai bagian dari atraksi, dengan tujuan untuk hiburan dalam acara tradisional di pedesaan Swiss. Kemudian ada tarian yodel atau yodel tanz, gabungan antara gerakan sederhana dan nyanyian yodel teknik vokal khas Alpen Swiss. Biasa dilakukan dalam kostum tradisional Swiss, Trachtenn, dan mencerminkan kehidupan di gunung. Berikut contoh video dari tarian yodel. Kemudian ada Landler. Kemudian ada tarian sagelik atau sagetans. Kemudian untuk tarian kerajinan dan budaya, yang pertama ada kerajinan seperti cowbells. Cowbells atau lonceng sapi dengan desain artistik bukan hanya fungsi tapi juga karya seni. Digunakan dalam tradisi mengiring sapi di pegunungan dan juga sebagai hiasan. Kemudian ada patung dan miniatur sapi. Miniatur sapi adalah salah satu kerajinan yang populer, mengingat sapi sangat identik dengan budaya Swiss. Sering dijadikan dekorasi rumah dan souvenir. Kemudian untuk pakaian adat, yang pertama ada Appenzell, yaitu dikenal dengan baju adat yang sangat berwarna-warni dan penuh dengan detail bordir. Kemudian ada Berner Oberland, pakaian dengan warna lebih gelap dan aksen perak pada perhiasan. Kemudian untuk alat musiknya, terdapat Alpron yang berbentuk dari kayu dengan panjang hingga 4 meter, berbentuk seperti trompet raksasa yang melengkung, dengan fungsi dahulu digunakan untuk komunikasi antar pegunungan dan menggembala sapi. Memiliki suara dalam, bergema, dan melingking indah. Cocok untuk suasana alam terbuka. Kini dimainkan di festival parade budaya dan pertunjukan wisata. Kemudian ada Schweitzer Argeli atau akordeon Swiss. Jenis akordeon kecil khas Swiss, populer dalam musik rakyat atau Volksmusik. Sering dimainkan dalam tarian Ländler dan musik rakyat di wilayah Jerman Swiss. Suara lembut dan bernuansa ceria cocok untuk dansa berpasangan. Kemudian ada Thaler Switchgen atau coin spinning, menghasilkan suara dari koin logam yang diputar di dalam mangkok logam besar.
digunakan sebagai ritme pengiring nyanyian yodel, nada lembut dan khas seperti suara lonceng kecil. Kemudian ada cowbells, awalnya untuk menandai sapi di padang rumput. Kini digunakan sebagai instrumen perkusi di festival dan pertunjukan budaya. Ukurannya bervariasi, bisa jadi cukup besar dan juga berat. Dan ini masing-masing dari bentuknya. Yang pertama itu ada alphorn, kemudian ada spinning coin, dan akordeon khas Swiss, dan juga cowbells. Kemudian ada bahasa. Swiss memiliki 4 bahasa resmi yang digunakan di wilayah di wilayah berbeda sesuai dengan budaya dan sejarah masing-masing. Yang pertama, Jerman Swiss atau Schweizerdeutsch digunakan oleh 62% penduduk, dominan di bagian utara, tengah, dan timur Swiss, termasuk di Zurich, Bern, dan Basel. Bentuk yang digunakan sehari-hari adalah dialek yang disebut Schweizerdeutsch atau bahasa Jerman Swiss, berbeda dari bahasa Jerman standar, yaitu Hochdeutsch. Yang kedua ada bahasa Prancis, digunakan oleh 23% penduduk, dominan di wilayah barat, misalnya Jenewa, Lausanne, dan Neuchâtel. Bahasa Perancis yang digunakan hampir identik dengan bahasa Perancis standar. Selain bahasa-bahasa tersebut, Swiss juga menggunakan bahasa Itali dan juga bahasa Romania, namun hanya sebagian kecil yang dapat menggunakan bahasa tersebut. Kemudian untuk flora dan fauna, Swiss memiliki flora yang bernama Alpenrose, yaitu semak kecil berbunga merah muda yang tumbuh di ketinggian Alpen. Hanya mekar di musim panas pada ketinggian 1.500 sampai 2.200 meter. Kemudian ada Swiss Bellflower, bunga lonceng yang berwarna kuning pucat, endemik Alpen tengah dan timur. Tumbuh di padang rumput, pegunungan, dan batuan kapur. Kemudian yang terakhir ada fauna. Yang pertama ada marmot Alpen, hewan pengerat besar yang hidup secara koloni di dataran tinggi. Hibernasi hingga 6 bulan di musim dingin. Kemudian ada salamander Alpen atau salamandra atra. Warna hitam mengkilap hanya ditemukan di kawasan Alpen.